Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan. Selamat datang Habib. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Habib hari ini? Alhamdulillah, walaupun sedikit flu. Oke, nggak apa. Semoga kita semuanya sehat Habib ya. Amin. Oke, Habib, langsung saja. Kita masih menjadi perhatian publik itu soal tragedi Kanjuruhan ya Habib ya. Sampai sekarang kita belum jelas, banyak kontroversi dan dinamika yang berjalan. Habib sebagai tokoh masyarakat langsung dari Kabupaten Malang atau Malang Raya, apa yang menjadi keresahan Habib yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman seluruh Indonesia, khususnya sobat Holopis. Silakan Habib. Begini, saya pada kesempatan ini akan memberikan pandangan kepada Sobat Holopis. Kejadian demi kejadian Kanjuruhan Malang ini sudah ada langkah-langkah bagus dari pemerintah. Presiden Joko Widodo langsung ke Malang menjenguk para korban, memberikan perhatian yang khusus, memberikan langkah-langkah yang khusus, memerintahkan kabinet jajaran kerjanya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, rupa-rupanya pemerintah itu tidak peka terhadap keadaan dan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Pemerintah tidak ambil peduli karena sudah merasa bahwa korban itu sudah disantuni. Walaupun santunan tersebut jumlahnya variatif. Nah, ini tidak cukup untuk dinilai santunannya saja, tapi aspek psikologis. Beberapa kali proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri memang banyak yang tidak bersimpati kepada Polri karena apa? Karena pasal-pasal yang ada yang diterapkan itu adalah pasal yang berbeda dari yang diinginkan oleh masyarakat. Pasal-pasal itu adalah masyarakat menuduh bahwa ini adalah kejadian direncanakan. Nah, di kepolisian menyampaikan bahwa ini kejadian tidak disengaja. Nah, di sini saya menyimpulkan, beda pendapat itu memang lumrah. Tapi ini kan hilangnya nyawa yang ratusan. Saya yakin Polri dan pemerintah ingin memperbaiki keadaan untuk jadi lebih baik dan ingin memotivasi secara moral kepada korban. Nah, korban ini ada korban yang meninggal, ada korban yang luka-luka. Korban yang luka-luka terkena gas air mata. Maaf saya ralat. Korban yang terkena gas air mata. Bahkan gangguan di matanya sampai hari ini pun belum tuntas. Yang menjadi saya resah adalah trauma para korban dan trauma para supporter sepak bola sampai hari ini masih belum bisa terobati. Kenapa? Karena semua pihak ingin ikut menjadi juru damai, ingin ikut menjadi juru penyelesai. Sementara pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia masih bersikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Itu tidak boleh. Harus tegas ditentukan. Yang salah, 6 tersangka itu ya segera diproses ke persidangan. Yang saya dengar, berkas itu dikembalikan lagi ke penyidik. Tapi yang menjadi saya sakit hati saya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan pemerintah, hilangnya nyawa ratusan itu kok diizinkan Liga 1 sepak bola itu berjalan kembali walaupun tanpa penonton. Nah, ini kan saya tidak tahu persis ya apa niat baik pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembinaan sepak bola.
apa niat baik Polri kepada masyarakat, rakyat khususnya dalam pembinaan sepak bola. Tapi ini jelas korban tidak hanya untuk disantuni saja, tapi traumanya disembuhkan. Yang kedua, korban dan arek Malang itu harus diberikan semangat spiritual, semangat moral sehingga bangkitnya kembali keutuhan dan solidaritas yang mementingkan tingkat-tingkat nasionalisme yang sangat tinggi. Yang saya jadi aneh, tiba-tiba pemerintah beserta Polri mengizinkan Liga 1 itu berjalan. Lah ini keindonesiaan kita ini di mana nilainya di hadapan pemerintah dan Polri? Keindonesiaan kita tidak bernilai sama sekali. Lah saya yakin nilai-nilai nurani untuk bangsa ini semakin menurun. Karena apa? Karena tidak melihat asas-asas sosiologi kemasyarakatan. Yang mana rakyat dan masyarakat bola ini perlu terapi secara khusus yang mendalam, khusus untuk bangkitnya kembali untuk dukungan kepada sepak bola. Nah ini yang saya nilai PSSI, Polri, pemerintah, khususnya Menpora, tidak peka terhadap sifat-sifat keindonesiaan rakyat Indonesia, khususnya warga masyarakat Malang. Suasana duka belum selesai. Suasana penyelidikan dan penyidikan yang belum tuntas naik ke persidangan. Kok tiba-tiba ini dimulai, Liga 1 dimulai lagi tanpa penonton. Yang saya dengar itu uji coba. 2023 kita punya event Piala Dunia umur 20. Pemerintah kita sebagai tuan rumah. Nah, seharusnya pemerintah bersama Menpora dan bersama Kapolri menjadi pilar utama yang wajib untuk memperbaiki struktur pembinaan sepak bola Indonesia dengan mewujudkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, akibat dari Liga 1 dimulai, yang saya dengar Aremania itu memboikot Liga 1 Indonesia. Nah, di sini saya sangat resah sekali situasional bangsa kita sangat-sangat tidak pemerintah sangat-sangat tidak mementingkan sikap-sikap keindonesiaan yang sudah utuh dan berkembang di dalam hati sanubari insan suci Pancasila dan insan Indonesia yang sejati yang mementingkan keguyuban, keakraban, solidaritas. Apa artinya Liga 1 dijalankan tapi di situ tidak termaknai jiwa-jiwa keindonesiaan, jiwa ketimuran yang mewujudkan bahwa kita sama rasa, sama rata, sama tinggi. Demikian saya sampaikan kepada sahabat holopis tentang pandangan saya ini. Terima kasih. Itu tadi pandangan saya yang pertama, masalah penegakan hukum dan jalannya Liga 1 pasca terjadinya peristiwa Kanjuruhan. Pandangan saya yang kedua tentang kondisi masyarakat Malang, khususnya Arek Malang dan supporter Aremania. Nah, supporter Aremania ini dengan solidaritasnya itu minta selalu berupaya agar pemerintah mendengarkan keluhan, rintihan untuk mewujudkan keadilan terhadap para korban tragedi Kanjuruhan. Dianggap selama ini pemerintah tidak peka. Dianggap selama ini pemerintah tidak peduli. Padahal pemerintah Presiden Joko Widodo sudah hadir langsung memantau, mengunjungi, dan memberikan semangat moral, semangat spiritual kepada para korban.
Nah, di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan menyisakan luka dalam bagi warga masyarakat Malang Raya, khususnya kepada Arek Malang. Arek Malang itu sudah pasti menetap lahir di Malang. Kalau Aremania itu tidak sepenuhnya tinggal dan menetap di Malang, adalah bagian dari kumpulan-kumpulan supporter dari seluruh penjuru tanah air, pencinta Arema yang dinamakan Aremania dan Aremanita. Kondisi ini menjadi fluktuatif, tidak puas, karena merasa sikap-sikap keadilan itu tidak bisa muncul, tidak bisa terwujud karena tidak terpenuhi asas-asas superioritas sebagai manusia sejati seutuhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena solidaritas Arek Malang ini sangat kuat dan sangat tinggi sekali. Mereka semua hanya ingin keadilan itu bisa diraih dengan sikap pemerintah yang betul-betul keberpihakan kepada korban. Tapi pemerintah sudah sangat maksimal. Polri sudah sangat maksimal. Bahkan Polri mencari cara, mencari celah, mencari ruang dan waktu untuk terus bersama Arek Malang, warga masyarakat Malang Raya khususnya, dan bersama Aremania. Tapi di sini memang luka yang mendalam itu tidak akan pernah bisa sembuh kalau pemerintah tidak akan pernah serius mendampingi Aremania dan Arek Malang untuk mendapatkan sikap-sikap keluhuran yang artinya sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kita Indonesia, kita insan suci Pancasila, kita insan Indonesia sejati, yang mana semuanya adalah berjuang untuk mewujudkan keadilan, yang mana keadilan itu hanya bisa diraih dengan penuh kesadaran yang menyatakan bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang bisa melebihi keadilan yang diberikan kepada Allah SWT. Jadi pemerintah, TNI Polri, saya sarankan supaya bisa bersikap lebih arif dan bijaksana, peka untuk melakukan, membuat yang terbaik bagi warga masyarakat Malang Raya khususnya, Arek Malang, dan Aremania supporter Indonesia. Ini penting karena apa? Karena untuk membuat konstruksi-konstruksi pembinaan sepak bola yang mengacu pada semangat-semangat supporter bola, di mana atlet itu tidak lepas dari semangat supporter. Malang menjadi barometer sepak bola nasional. Arek Malang adalah figur sebagai rakyat Indonesia yang senantiasa rendah hati, senantiasa kebersamaan, keguyupan untuk merangkul saudara sebangsa dan setanah air. Demikian pandangan saya yang kedua. Terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan pandangan saya yang ketiga. Sudah sangat lazim sekali kejadian luar biasa di negeri kita tercinta ini, baik kejadian itu bencana alam maupun kejadian tragedi kemanusiaan seperti Kanjuruhan, itu kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok yang notabene sebagai simpatisan X pengikut HTI itu menunggangi. Itu mereka semua hanya ingin memperkeruh keadaan, ingin menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah di hadapan rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ini sekarang, kejadian Kanjuruhan ini, apa
Apa artinya demo memacetkan kendaraan di hari Sabtu dan Minggu atau di hari Minggu? Wisatawan dari luar kota datang ke Malang untuk berlibur. Kenapa harus ikut bermacet ria hanya ingin merasakan duka cita yang mendalam? Semua rakyat Indonesia berduka cita atas wafatnya yang ikut atas atas wafatnya ratusan supporter Aremania pada tragedi Kanjuruhan. Semua ikut berduka cita, semua ikut sedih. Dan semua ikut merasakan bahwa sepak bola Indonesia sangat rapuh dalam pengelolaan sponsornya, rapuh dalam pengelolaan kompetisinya. Semua memahami itu. Dan semua pasti merasakan, memantau, rakyat Indonesia pasti memantau. Apakah ini sudah adil dilaksanakan dalam penyelidikan dan pengusutannya? Nah, di sini andil sekali kejadian ini dengan mafia bola dan kelompok khilafah. Menurut pendapat saya, mafia bola dan kelompok khilafah ini sepertinya berkolaborasi, menciptakan kerusuhan yang utuh, menciptakan kegaduhan yang tidak wajar. Di sini saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Malang, khususnya Arek Malang dan Aremania. Kita tetap kawal proses penyelidikan dan penyidikan hingga naik ke persidangan dan memperoleh hasil yang maksimal. Paling tidak ada kelegaan di hati kita, para korban, dan kita semua bisa dapat yang terbaik dari pemerintah dalam hal penegakan hukum, khusus tragedi Kanjuruhan. Kita pribadi tidak bisa memaksakan yang terlalu berlebihan. Saya rasa Kepolisian Republik Indonesia setiap saat, setiap detik ingin memperbaiki kinerjanya, guna untuk mewujudkan keutuhan Indonesia. Jadi di sini memang kita harus sadari bahwa penunggang gelap ini sangat berbahaya. Inilah yang ingin menjadikan Indonesia tidak utuh sama sekali. Indonesia hancur. Maukah kita sebagai Arek Malang diadu domba, diadu-adu oleh kelompok khilafah? Ya tentunya kan tidak mau. Tanpa sadar, mereka adalah saudara kita. Tanpa sadar, kita telah mencerna pernyataan-pernyataan yang sangat tidak bersahabat, menyudutkan pemerintah. Maut setiap hari mengintai kita. Saya pribadi, saya tidak tahu kapan saya wafat. Tapi saya selalu berdoa semoga saya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saudara kita yang wafat dalam tragedi Kanjuruhan itu semua dalam keadaan husnul khatimah. Tinggal mereka itu memperoleh kesenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haruskah kita masih menuntut keadilan kepada pemerintah, sedangkan pemerintah juga selalu berupaya berbuat yang terbaik dan berupaya berbuat seadil-adilnya untuk rakyatnya. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi, mari kita bersabar, menunggu, sambil kita berikhtiar untuk mewujudkan keadilan itu dengan cara kita yang santun memberikan pengertian dan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada Polri. Dan saya harap Kepolisian Republik Indonesia hendaknya menyadari bahwa kejadian Kanjuruhan itu bukan kejadian yang biasa, kejadian yang luar biasa. Dari kejadian tersebut, Kepolisian Republik Indonesia hendaknya harus lebih menyadari bahwa kita itu makhluk Allah yang paling sempurna. Tapi tidak ada kesempurnaan yang kita bisa dapat jika kita merasa satu sama lain tidak yakin
bahwa kita adalah saudara. Tapi kita harus merasa satu sama lain kita yakin bahwa kita mempunyai peran yang tidak tergantikan. Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia perlu rakyat, perlu masukan dari tokoh masyarakat. Hanya saya sadari bahwa pemerintah Republik Indonesia, kepolisian Republik Indonesia tidak bisa menjangkau kepada seluruh rakyat. Kita sadar bahwa perlunya kita itu memberikan masukan kepada Polri, kepada pemerintah demi tuntasnya tragedi Kanjuruhan ini untuk memperoleh nilai-nilai keadilan yang sebagai perwujudan cinta kasih sesama anak bangsa. Demikian pandangan saya yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Habib Syakkur atas kesempatannya. Semoga apa yang menjadi keresahan Habib Syakkur, menjadi pandangan Habib Syakkur, dan apa yang ingin disampaikan selama ini bisa didengarkan oleh semua masyarakat Indonesia, semua stakeholder, dan khususnya kepada masyarakat Malang dan Sobat Holopis di seluruh Indonesia. Terima kasih Habib Syakkur. Saya yang terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di Holopis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,